Mengajak kita semua untuk menyampaikan kalimat puji dan puja syukur kita kepada Sang Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita telah terhimpun dalam rangkaian kegiatan yakninya perpisahan dengan anak kelas 6 dan launching kegiatan unggulan UPTD SD Negeri 02 Sewayan untuk tahun ke depan. Kemudian bersalawat kita kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati bersama Bapak Wali Negari Sewayan, yang kita hormati Bapak Ibu pengurus komite, Bapak Ibu kepala sekolah Serayon 3 Kecamatan Akamluru, yang kita hormati Ibu dan Bapak Majelis Guru, dan yang kami banggakan ayah bunda kami wali murid kelas 6, yang kami sayangi anak-anak kami kelas 6 dan anak-anak kami kelas 1 sampai kelas 5. Pada kesempatan hari ini kami sangat mengaturkan terima kasih kepada Ibu Bapak Wali Murid yang diwakilkan oleh Ketua Panitia tadi. Selamat datang, Bu. Dimana dengan bergesernya sekarang aturan tidak hanya di Kabupaten 50 kota, tetapi juga se-Indonesia. Maka dalam hal itu tentu ada pula bagi orang bijak. Bagi kita harus berbijak-bijak menyikapinya, di mana aturan kita tidak melanggar dan momen-momen seperti ini tidak kita hapuskan. Oleh sebab itu, apapun pekerjaan yang kita lakukan, baik itu di sekolah maupun di lembaga-lembaga yang lain, tidak akan mungkinlah rasanya pekerjaan itu kita handal oleh kita sebagai pemangku kepentingan saja. Oleh sebab itu, itulah butuhnya kita kerjasama, butuhnya kita kolaborasi, terutama dengan wali murid dan pemerintahan. Alhamdulillah pada hari ini, sebagaimana dihantar oleh Bapak Ketua Panitia tadi, acara kita ini betul-betul terselenggara dengan partisipasi, dengan jibaku orang tua wali murid kelas 6. Hal ini memang kami sendiri rasanya sangat menangis. Ternyata kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sangat luar biasa hikmahnya. Selama ini terfokus kegiatan ini kepada beban guru di sekolah, terutama kepala sekolah. Tetapi hari ini dengan adanya kita berbagi tanggung jawab, terasa indah dan sangat manis. Tanpa sekali kekompakan, tidak ada ini kewenangan guru dan ini kewenangan wali murid. Semua kita punya tanggung jawab. Luar biasa sebetulnya pemerintah menerbitkan aturan. Kita harus cari hikmah yang positif. Di balik aturan-aturan yang awalnya itu menjengkelkan hati kita, ternyata sungguh indah. Selama ini bisa jadi kegiatan ini seperti nafi-nafi. Ini kewenangan guru di sekolah. Tetapi hari ini dengan kerjasama komite, kerjasama panitia, wali murid dan guru, tercipta suatu keunikan yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah dikorbankan oleh Bapak Ibu wali murid demi suksesnya acara kita pada hari ini, kami juga selaku kepala sekolah dan guru di sekolah mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Semoga momentum hari ini menjadikan suri buat masa yang akan datang. Karena tidak mungkin kelas 5 akan berakhir, tetap akan berakhirnya di kelas 6. Oleh sebab itu, mari kita jadikan kegiatan hari ini adalah suri teladan bagi kita untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian
sebagaimana yang dihantar oleh Bapak Panitia tadi, Pak Wali Nagari. Tadi malam kami sebetulnya ingin juga untuk melihat-lihat ke sini. Tetapi ada pula acara pengajian. Yang enggan pula kami untuk meninggalkannya. Jadi mohon maaf kami keseluruhan, Bapak Ibu Wali Murid, Dek Lalatia Sari Potang, Dek Jenderal Petisi, kegiatan kita ini rampung di saat anak kita ujian praktek. Jadi selang 10 hari sampai hari ini, persiapan ini kita persiapkan. Maka kami barangkali di sekolah ada hal-hal yang terkorbankan akibat ini, terutama kelas 1 sampai kelas 5. Oleh sebab itu pada kesempatan ini bagi wali murid yang hadir, kami juga mengaturkan mohon maaf ada pendidikan anak kita sedikit terabaikan. Namun hari ini adalah hari yang sangat tepat buat kita mengangkat acara. Karena tanggal 2 insya Allah anak kita kelas bawah akan melaksanakan ujian kenaikan kelas. Anak kita sebanyak 17 orang kelas 6 tahun ini, insya Allah setelah dilihat hasil ujian akhir dan ujian prakteknya dapat dinyatakan tamat meskipun tanda kelulusan belum diumumkan. Kami berharap kepada anak-anak kami, kepada orang tua anak-anak kami, ternyata pendidikan dasar itu belum sampai di sini. Masih ada 3 tahun lagi yang dikatakan fondasi awal pendidikan anak kita. Kami berharap, kami tidak mendengar bahwa ada nanti di antara anak kami yang 17 ini putus di tengah jalan pendidikan dasarnya. Jangan kita sampai mendengar 17 anak kita ini kelas 2 di SMP, kelas 2 di sananya sudah menyatakan drop out. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa manisnya pendidikan itu belumlah hari ini dapat kita rasakan. Tetapi ketika anak kita itu sudah seperti kita dewasanya, sudah meningkat menjadi tamatan SMA, maka terasalah manis pendidikan itu. Kita melihat sekarang banyak anak-anak kita yang tamat kuliah, yang tamat SMA, tidak tahu apa yang akan mereka kerjakan. Berarti pendidikan belum cukup, belumlah cukup. Bahkan sampai tadi malam Bapak Tua menyampaikan kepada kita, ketika anak kita akan di screening Bapak dan Ibu, ditanya oleh Bapak Tua, sudah adakah mengerjakan sholat? Jawabannya, olun lepak kecil. Artinya apa itu Bapak dan Ibu? Kita yang salah. Ketika anak kita masih kecil, ketika dia masih duduk di SD, di pendidikan dasar, bersama-sama kita salahnya Bapak Ibu. Lah hadir di kuah, orang mencumbonya sholat leh, jawabnya, orang tumbuh kesadaran lepak kuah kecilnya. Lah kababi ini oleh Pak Ibu, orang itu tumbuh kesadaran leh. Ada tumbuh sekalian, penaniku juga tumbuh. Jadi mohon kita ke Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan pendidikan anak kita. Kemudian Bapak dan Ibu, walaupun ada mirisnya kita, anak kita belum lagi ujian akhir, tetapi anak kita sudah disibukkan mencari sekolah ke sana kemari. Kita harus ikuti itu pola dunia. Tidak bisa kita merasa harus meninggalkan, melemahkan satu sisi. Semua perkembangan zaman harus kita ikuti. Cari sekolah anak, ya kita hantarkan. Ujian tetap diikuti. Kita tidak bisa memilih satu di antara dua. Kedua-duanya mesti kita jalani. Oleh sebab itu, maka kita yang harus menyikapi. Berarti ujian tetap diikuti, sekolah tetap dicari. Kapan kita merasakan bahwa pendidikan di SD itu amat penting dan serius? Ketika anak kita mencari sekolah. Ketika anak kita mencari sekolah, keluar dari Suaya, keluar dari SMP kita, maka terasa
Butuh kita sebetulnya anak kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Bapak dan Ibu, kemudian juga lagi bahwa kami menyadari pada kegiatan momen hari ini, kami juga menghadirkan launching kegiatan yang sudah kita sosialisasikan dan sudah kita ikuti sebagai laporan kepada Pak Wali. Kenapa launching ini kami lakukan? Ada 5 program unggulan UPTD SD Negeri 02 Sewayan. Barangkali Bapak Ibu semua sudah mengetahuinya. Karena kalau Bapak Ibu menanya kepada anak kita, tentu sudah ada ekspos dari anak kita. Yang pertama, sholat duha. Sejak dilakukan gerakan sekolah sehat GSS Juli 2024 sampai sekarang, sekolah kita sudah melaksanakan sholat duha, terutama bagi anak kelas 4, 5, dan 6. Kemudian di bulan Oktober kami luncurkan gerakan yang kedua, yaitu gerakan subuh berjamaah Jumat di masjid. Kegiatan subuh berjamaah Jumat di masjid itu kami ajak seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami beri mereka motivasi. Setiap hari Jumat kami kumpulkan anak yang subuhnya di masjid, yang subuhnya di rumah, dan tidak mengerjakan sholat. Jadi ada 3 golongan anak kita pada hari Jumat. Kalau di akhirat kelak hanya ada 2 golongan. Golongan penerima buku dari kanan dan golongan penerima buku dari kiri. Kali ini kami mencoba menggolongkan anak kita. Ternyata anak kita 3 golongan. Golongan yang tidak sholat, golongan yang sholat di rumah, dan golongan yang sholat ke masjid. Yang ke masjid kami beri menu setiap hari Jumat. Barangkali Bapak Ibu bertanya-tanya di rumah, atau anak kita menceritakan di rumah, tadi dapat gorengan, tadi dapat kue, tadi dapat jajanan, tadi dapat uang, bermacam-macam. Dari mana dananya itu Bapak dan Ibu? Ada yang infak, ada yang donatur, ada yang dari kami guru-guru. Yang penting setiap Jumat itu dalam rangka membiasakan, melatih anak kita mengenal bahwa hari Jumat itulah penghulunya hari. Penghulunya hari adalah hari Jumat, maka kami lakukan gerakan subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah, ada kita yang hanya mengantar anak sampai depan pintu masjid. Ibu bapaknya pulang, anaknya masuk masjid. Tidak apa-apa, karena kami bukanlah melatih orang tua, kami adalah melatih siswa. Kami tidak ingin anak-anak kita, anak-anak yang kami didik ini punya ilmu sedikit seperti kami. Kami menyadari betapa sedikitnya ilmu agama kita pada saat ini. Bukan berarti itu kesalahan pada masa lalu, tetapi itu kondisi pada waktu itu. Dan waktu sekarang sudah bergeser, di mana ilmu berada di mana-mana dan harus kita petik. Oleh sebab itu yang kedua, luncuran program kita. Yang ketiga, kami lakukan juga, kami modifikasi jam pembelajaran yang biasanya 2 kali istirahat. Sudah 1 tahun kami lakukan 1 kali istirahat. 1 kali jam istirahat untuk SD 02 Sewayan. Tujuannya yang pertama tadi untuk sholat duha. Yang kedua, memperpanjang masa bercengkrama dengan anak-anak bersama anak-anak yang lain. Dan di bulan Februari kami luncurkan program yang ketiga, sholat zuhur berjamaah. Kami wajibkan anak kita kelas 4, 5, 6 membawa mukena ke sekolah. Maka akhir-akhir ini sudah kami pergelarkan
3 tempat ibadah terdekat kita, Musola Jamiatul Mukmin, Masjid Nurul Hidayah, dan Masjid Nurul Falah. Sudah kita gilirkan dalam rangka pengenalan tempat ibadah, dalam rangka mendisiplin kami, mengajak mendisiplin anak. Maka ketika azan berbunyi, semua kegiatan proses belajar ditutup. Artinya apa? Kalau nanti suatu ketika jam zuhur ini bergeser, karena waktu zuhur itu tidak menetap, 5 menit sebelum azan, anak kita sudah kami bondong ke tempat ibadah. Mungkin ini sudah juga diketahui oleh Bapak Ibu. Dan ketika sewaktu-waktu, kegiatan itu kami luncurkan di sekolah. Kenapa? Kami ingin juga melatih anak kita jadi imam dan jadi mewiridkan doa atau zikir setelah sholat. Ketika ke tempat ibadah, tentu tidak mungkin anak kita jadi imam, karena di tempat ibadah itu sudah ada bapak-bapak yang akan menjadi imam. Kapan masanya kami melatih? Inilah, sekali-sekali kami jadikan ruangan kita yang di belakang itu untuk tempat sholat berjamaah. Sholat duha anak kita berjamaah, Bapak dan Ibu. Di dalam agama, mungkin Bapak Wali nanti akan memakan, tidak ada ajakan, tidak ada mensunahkan, apalagi mewajibkan sholat duha itu berjamaah. Tetapi dalam rangka pendidikan, kami melakukannya sholat berjamaah. Kemudian program yang keempat, yaitunya Sakado Mengaji. Mengaji sudah sejak tahun 2018 saya ke sini, sudah kami laksanakan berupa tahfiz. Kalau Bapak Ibu masih segar ingatannya, kita ingat Ustadz Adam. Yang pertama kali kita gerakkan tahfiz Senagari Swayan adalah SD kita ini. Tetapi aral melintang, COVID melanda Indonesia yang menyebabkan sekolah kita tidak bisa berkumpul. Akhirnya tumbuhlah lembaga-lembaga tahfiz, yang saya sendiri juga adalah pendiri lembaga tahfiz di sini. Alhamdulillah, maka kami di sekolah menyikapi, jangan kita ambil bagian dari lembaga tahfiz, maka cari inovasi terbaru. Selamat datang Bu Sar. Kami ajak setiap kelas memilih salah satu surat. Ada surat Al-Kahfi yang disunahkan membacanya hari Jumat. Ada surat Al-Muluk yang istimewa ketika kita baca sebelum tidur. Jadi ada gema di kepala anak kita bahwa Al-Kahfi ini sunnah membacanya. Kalau sunnah itu Bapak Ibu kita berikan motivasi, berpahala membacanya, rugi besar bila ditinggalkan. Begitu juga dengan surah Al-Muluk. Anak-anak kita di mana-mana bermain sekarang sudah membaca surah Al-Muluk. 30 ayat sebentar bagi mereka. Dan itu tinggal lagi motivasi Bapak Ibu di rumah. Sebelum tidurnya mereka lakukanlah membaca surah Al-Muluk. Karena dengan membaca surah Al-Muluk akan menemani kehidupan kita di kuburan nanti. Yang ketiga, surat As-Sajdah. Kenapa hari Jumat anak kita bawa ke masjid subuh? Supaya anak kita mengenal ternyata di Jumat itu ada sujud istimewa yang dilakukan orang. Namanya sujud sajadah. Maka kita terapkan pula ke anak kita untuk mengenal hafalan surat sajadah. Jadi itu trik-trik yang sudah kami lakukan. Maka untuk tahun ke depan kami pun juga beralih menyikapi perkembangan 50 kota Sakado Mengaji. Kami alihkan pula kepada Sakado Mengaji kami kelas 1, 2, 3, juz 30 yang dimulai dari surat-surat pendek, karena surat pendek itu akan langsung dibawanya sholat. Dan untuk kelas 4, 5, 6 diteli berdasarkan kemampuan yang sudah. Itu luncuran yang keempat. Luncuran yang kelima Bapak Ibu,
kami sudah menyikapi 1 tahun yang lalu. Di sekolah kita sudah ada koperasi mini yang menanggulangi anak-anak kita di jam-jam pembelajaran berlari sejauh mungkin untuk membeli pensil, membeli pena, membeli penghapus. Karena tidak bisa kita pungkiri, kita di rumah ibu bapaknya pun lupa mengontrol apa isi tas anak kita sudah lengkap atau belum. Ternyata pensilnya tidak ada, penghapusnya tinggal, rolnya patah, maka kami sediakan koperasi. Koperasi ini tahun ini akan kami jadikan koperasi syariah merah putih, di mana anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6 akan memiliki simpanan wajib dan simpanan pokok. Ketika anak kita berakhir di kelas 6, akan kita bagi penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun. Anak kita kelas 6 pulang dengan membawa laba koperasi syariahnya. Inilah 5 momen launching sekolah kita untuk tahun yang akan depan. Kenapa ini kami lakukan? Kami sudah bermusyawarah dengan pengurus komite bahwa kami ingin mengajak diri sendiri, ingin mengajak kita semua bagaimana kita bisa mendisiplin. Kalau selama ini Bapak Ibu, kami sudah zuhurnya di rumah. Ibu rumah kutang-kancing. Jadi tujuan utama kami mengajak diri pribadi, mengajak kita semua mendidik anak-anak kita bagaimana mendisiplinkan waktu. Alhamdulillah, sejak kucurnya program kita ini, semua kita pulang dalam keadaan telah sholat. Nyaman rasanya Bapak dan Ibu. Tidak ada yang tergesa-gesa lagi. Mudah-mudahan program ini akan menjadikan anak-anak kita, keluarga besar SD Negeri 02 Suayan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita tamat tidak hanya mendapatkan matematika, tetapi dapat konsep ilmu agama. Dan yakinlah Bapak Ibu, kami sering menyampaikan bahwa bahasa anak-anak untuk mengajak kita adalah bahasa malaikat yang amat sulit untuk kita tolak. Ketika anak mengajak kita untuk sholat duha, malu kita untuk menolaknya. Secara terpaksa akan kita ikuti. Besok akan menjadi sebuah kebiasaan. Ketika anak kita mengajak kita untuk ke masjid, pertama kita akan mengantarkan dulu anak sampai gerbang. Tapi kami punya keyakinan, besok Bapak Ibu akan masuk bersama anak ke masjid. Dan itu akan tertanam di dalam kepalanya. Ketika dia sudah remaja, dia akan berbicara. Dulu kami pernah subuh berjamaah di masjid. Meskipun dia berbicara dulu pernah, tapi sudah ada konsep di kepalanya bahwa berjamaah itu pahalanya jauh lebih besar. Tetapi kita tidak ingin memiliki yang besar. Kita ingin terus berdoa untuk mendapatkan yang besar, tetapi kita tidak ingin memperoleh yang besar. Itu baru kita. Dan kami tidak ingin kejadian seperti kita ini diterapkan lagi oleh anak didik kita. Mereka akan tumbuh menjadi ibu bapak pada satu saat yang bisa lebih dari kita sekarang mendidiknya. Itu harapan kami kepada kita semua. Mudah-mudahan dalam program kita yang kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Bapak Wali Nagari nanti untuk membuka launching lipu program kita. Lipu Sakado kita untuk 02 Suayan. Dan kita juga minta nanti sekali-sekali Bapak Ibu, Bapak Wali Nagari akan menjadi donatur pada kegiatan subuh berjamaah kita di SD 02 ini. Demikianlah Bapak Ibu panjang lebar yang sudah saya sampaikan. Sekali lagi kami aturkan terima kasih kepada Ibu Bapak Wali Murid yang telah menghandle acara ini. Kita punya terpal, kalau ndak ada nenek iko Bapak Ibu panai hari keliwang. Di dalam ruangan pun acara pasti penuh kesah. Tetapi dengan adanya kerjasama Bapak Ibu Wali Murid, udara berhembus,
kegiatan kita dihantar dengan udara yang sepoi-sepoi, sejuk hati kita, tenang kita mengikutinya. Mudah-mudahan kegiatan kita berlancar dari awal sampai akhir. Dan ada salam maaf dari Bapak Pengawas tadi pagi, Bapak Zulfahmi dan Ibu Eni Darul Nasjawati tetap kami undang. Beliau menyampaikan maaf kepada kita semua karena ada kegiatan lain yang penting sekali untuk tidak bisa ditinggalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siku sana lebih aman.